Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Masih bersama saya Mustar Manurung. Melihat keberadaan tiang bubu di sepanjang perairan Rokan Hilir, tepatnya Pulau Halang, beredar kabar tiang bubu bermasalah itu akan dicabut. Dan kini sudah bergabung bersama 3 tokoh muda, yaitu berasal dari Kecamatan Sinaboy, juga Kecamatan Kubu Babu Salam, dan serta Kecamatan Pasir Lemo Kapas. Dan kali ini kita langsung nanti akan berbincang bersama 3 tokoh muda tersebut terkait persoalan tiang bubu yang mengancam para nyawa nelayan. Kemarin juga saya ada pernah membaca berita terkait mengenai tiang bubu, ya kan? Jadi sekarang kita pada malam hari ini menuju ke Bung Riki. Iya, Riki. Bung Riki ini adalah salah satu tokoh muda Kecamatan Sinaboy, Bang. Bukan tokoh muda ya, bukan ya. Bisa lah dikatakan tokoh muda juga. Riki ketua pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rokan Hilir, ya kan, yang berdomisili di Kecamatan Sinaboy. Bahkan Anda pernah memberi statement juga enggak terkait tiang bubu ya, tiang bubu. Sehingga ada beberapa orang yang menjadi korban. Iya, betul loh. Dan tiang bubu tersebut juga tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Riau ya. Iya, betul. Dari Bang. Dinas Perikanan dan Kelautan. Iya, betul. Menurut Anda tanggung jawab mereka bisa tidak Anda ceritakan sampai saat ini? Ada tidak program mereka untuk bisa artinya bisa nasib nelayan itu masalah ini ya. Oke, ya, bisa ceritakan sedikit. Biar saya ceritakan sedikit. Oke. Bang. Pertama itu beberapa tahun lalu pernah disuarakan juga oleh kawan-kawan mahasiswa, termasuk sahabat kita Wais Al-Kurni ini. Dilakukan mediasi sampailah pada hari ini, Bang, pada tahun 2022 ini. Jadi kemarin kami telah melakukan audiensi kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Perikanan Kabupaten, Dinas Perikanan Provinsi, dan Dinas Perikanan Provinsi. Itu tepatnya di Gedung Serbaguna. Jadi dihadirkan waktu itu para pengusaha tiang bubu juga, ada nelayannya juga, keterwakilan dari mahasiswa. Jadi kesepakatan itu berupa pertama pencabutan tiang bubu ini disepakati oleh pengusaha tiang bubu yang berada di Pulau Halang, Bang. Artinya pengusaha sepakat untuk mencabut itu. Pengusaha yang mencabut atau dinas terkait? Pengusaha yang mencabut, Bang. Pengusaha itu pengusaha Pulau itu udah mencabut. Kemarin kita juga kirimkan keterwakilan mahasiswa, cuman realisasinya itu baru 20 batang, Bang, yang dicabut daripada tiang-tiang yang patah yang mengganggu alur pelayaran tersebut. Ini maksudnya kalau dicabut itu seluruhnya dicabut atau sebagian? Jadi kesepakatan ketika audiensi kemarin, yang dicabut itu adalah yang mengganggu alur pelayaran, Bang. Jadi kenapa tidak dicabut semua? Ini ketergantungan dengan mata pencarian masyarakat juga, kultur daripada masyarakat Bagan Siapi Api. Ketika bicara Bagan Siapi Api, apa yang terdengar di luar, Bang? Itu adalah penghasil ikannya, terasinya. Jadi tiang bubu ini juga adalah salah satu penghasil terasi ataupun belacan itu, Bang. Jadi maksud kami dari mahasiswa itu mendorong pemerintah itu melakukan penertiban, kiranya mana tiang-tiang yang bermasalah mengganggu alur pelayaran, minta dicabut, transportasi pelayaran, apalagi yang patah itu cabutlah gitu. Tiang-tiang yang tidak difungsikan lagi dan dicabut aja gitu. Begitu. Jadi di dalam audiensi tersebut Anda tadi mengatakan alur pelayaran, artinya mengganggu transportasi laut lah, seperti itu. Iya, betul. Di dalam audiensi tersebut atau diskusi tersebut pernah tidak Anda menyampaikan atau bikin tanda rambu-rambu membahayakan? Artinya begini, agar nelayan-nelayan itu
sehingga melihat ada tanda-tanda lampu, berarti itu ada tanda yang tidak bisa dilewati. Ada nggak pernah Anda sampaikan di dalam audisi tersebut? Jadi begini Bang. Atau hanya Anda minta cabut? Ya, jadi begini. Muara latar belakang dari permasalahan ini ada mungkin saudara-saudara kita yang pernah terbentur di tiang bubu itu, terjadilah karam sampai akhirnya meninggal dunia. Insiden kecelakaan lah kan. Cuman kecelakaan ini tidak akan terjadi apabila tidak ada tiang bubu itu, kan begitu. Jadi untuk itu ketika kami audiensi kemarin terjadi kesepakatan bahwasanya pertama itu pengusaha sepakat untuk mencabut tiang bubu yang patah dan mengganggu alur pelayaran tersebut. Baik ini yang membahayakan para nelayan yang tiang bubu yang patah ya? Bukan, ya. Pertama itu yang patah Bang. Terus yang kira-kira yang masih aktif cuman selalu diakses oleh masyarakat begitu. Kalau kami pandangan kami daripada mahasiswa, kiranya yang aktif itu adalah yang beroperasi aktif, yang bubu aktif itu mengganggu, cabut saja begitu. Daripada korban. Ini kesalahan siapa sebenarnya? Kesalahan pengusaha atau kesalahan pemerintah? Jadi kalau saat melakukan pencacakan tersebut. Iya. Jadi kalau siapa? Kalau bicara salah Bang, semuanya salah. Nah, artinya begini, pengusaha tersebut kan begini. Dia kan tidak tahu, yang penting ya kita cacat aja, yang penting kita menguntungkan ya kan? Iya. Jadi informasi. Tapi kalau tidak diatur oleh salah satu dinas, yang ini tidak. Iya. Itu regulasi itu yang belum kita dapatkan pada hari ini. Jadi kemarin kita sampaikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten apa mereka bilang? Ini tidak wewenang kami. Ya, tanggung jawab provinsi ya kan? Tanggung jawab provinsi. Jadi seolah-olah kabupaten itu dinas perikanan kabupaten itu hanya buang badan terus gitu Bang. Iya, kalau memang udah tanggung jawab provinsi jelas mereka buang badan. Iya, jadi maksud kami adalah bagaimana dinas kabupaten ini selalu dong koordinasi sama dinas provinsi. Terus ini juga perlu atau minta balikkan status itu. Ini melalui regulasinya, kalau menurut kami berdasarkan kajian kami daripada mahasiswa ini di PMI ini tidak lepas perannya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Bang. Jadi DPRD harusnya menyatakan nota protes terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bang. Jadi di dalam undang-undang itu memberi gambaran, mengatur bahwasannya dinas kabupaten itu hanya wilayah sungai saja. Dinas provinsi hanya dari pinggiran pantai sekian kilo saja. Dan selebihnya ke depannya itu diatur oleh Kementerian Pusat begitu, Kementerian Perikanan. Jadi ketika nota protes ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada DPR RI, maka bisa kemungkinan pengalihan status dari wewenang dinas-dinas ini tadi kembali kepada daerah. Karena mustahil Bang, dinas provinsi ini bisa mengontrol 12 kabupaten kota ini. Berapalah alat pengawas mereka kan? Apalagi jarak tempuhnya jauh ya kan? Jadi ketika ada permasalahan illegal fishing, ada permasalahan karam di lautan, terkontrol nggak kira-kira kita? Dinas provinsi itu yang apa? Sementara dinas di kabupaten itu hanya wilayah sungai saja, ikan nila, ikan bauk, itu aja yang bahas mereka. Jadi kemarin masalah tiang bubu ini kita juga udah saksikan betul bahwasanya telah dilakukan pencabutan oleh pengusaha bersama, itu ada juga. Tapi hanya beberapa batang saja. Iya. Jadi pengakuan dari mengambil dokumentasi dari ketua daripada nelayan yang Pulau Halang pemilik tiang bubu ini mengatakan ini akan dilakukan secara bertahap. Ya. Itu rekam jejak di media juga ada. Cuman kita juga ada mengirim utusan dari keterwakilan kami dari PMI bahwasannya realita itu hanya dicabut sebanyak 20 batang, Bang. Jadi kekhawatiran kita ini hanya seremoni saja. Hanya seremonial ya. Dokumentasi dah cair limpul gitu kira-kira ya kan. 50.000 kan? Iya. Misal begitulah. Misalnya begitu. Oke, baik. Ya. Jadi harapan kira-kira yang bisa Anda sampaikan agar tiang bubu itu bisa dicabut lah sebagaimana yang masyarakat harapkan.
Jadi kira-kira harapan kami pertama itu Bang, seperti yang Abang sampaikan tadi. Pertama yang terkait inilah, baik itu himpunan nelayan seluruh Indonesia, mereka kan juga mengetahui bagaimana keluh kesah nelayan ini, itu pertama. Terus kedua, dinas perikanan, baik itu kabupaten, baik itu provinsi, para nelayannya juga, terus pengusahanya juga, duduk kita dulu, Syah Bandar juga kalau bisa kita libatkan, stakeholder yang berwenang lah libatkan. Kira-kira mana ini peta yang bermasalah ini, mana data masyarakat yang berpotensi karam para nelayan. Kalau ini dilakukan, bagaimana pula dari segi pengusaha, dirugikan atau bagaimana, kan begitu. Jadi ketika peta ini sudah kita dapatkan, kita dudukkan, sepakat semuanya, baru dilakukan pencabutan. Jadi yang kemarin itu kelihatannya agak sedikit tergesa-gesa, kelihatannya seperti ingin mengambil dokumentasi saja. Baik, tadi mengenai tiang bubu nih ya, ini mengenai tiang bubu. Iya. Tiang bubu tersebut adalah merupakan sebuah ancaman, ya kan? Iya. Ancaman nyawa manusia. Iya. Mengenai bahaya, Bahaya. mengancam nyawa seseorang. Terkait presiden tiang bubu itu dari siapa? Nah itu dia Bang. Jadi kalau bicara perizinan, sampai sekarang ketika kita tanyakan perizinan ini, tidak ada kata yang juga oleh dinas provinsi, dinas perikanan provinsi dan dinas perikanan dan kelautan provinsi itu Bang. Jadi saya agak sedikit gondok lah gitu Bang. Gondoknya begini, ketika masyarakat ketika ribut permasalahan ini, pengusaha ini selalu membenturkan yang namanya masyarakat. Kami dari usaha tiang bubu ini ada loh sekitar 500-an karyawan, 500-an pekerja yang mencari makan di sini, seolah-olah dibentengi oleh mereka masyarakat pekerja ini, kan begitu. Jadi kalau itu artinya begini, dengan usaha beliau masyarakat terbantu katanya, kan begitu. Cuman apa kontribusi daripada pengusaha ini terhadap pemerintah Kabupaten Rokan Hilir? PAD-nya apa diberikan? Jangan baunya saja ditinggalkan oleh mereka di Kabupaten Rokan Hilir ini. Bau belacan ya. Bau terasinya saja kan. Jadi kalau kita ingat-ingat balik Bang, searching di Google, Rokan Hilir ini adalah terkenal nomor 2 setelah Norwegia, penghasil ikan terbanyak di dunia. Cuman itu saya rasa mitos saja. Hanya sebagai kalau penghasilan ikan semasa saya sekolah di SD dulu memang penghasil ikan yang terbesar itu adalah Bagan CPIP, termasuk Panipahan juga. Rokan Hilir lah. Tapi yang dikenal nama Bagan CPIP. Bagan CPIP. Cuman kan kalau bicara hari ini kan, bagaimana kita mau menjelaskan kepada kawan-kawan kita yang luar daerah? Iya, dulu Rohil itu terkenal penghasil ikan terbanyak. Sekarang bagaimana, Bang? Realita sekarang kita tinggal lihat. nama. Sekarang tinggal nama lah ya kan. Tinggal nama kan. Tapi terkait perizinan. Nah, jadi kalau setiap perusahaan itu kalau tidak memiliki izin, berarti ada hak wewenang petugas untuk menertibkan gitu Bang ya. Melakukan paksa bisa. Boleh. Dipaksa oleh pengusaha, kalian tidak memiliki izin. Artinya tidak memiliki jelas, tidak legalitasnya tidak jelas ya kan? Iya. Seharusnya petugas harus mengambil sikap. Ini pekerjaan yang tidak memiliki izin berarti ilegal. Ilegal, betul. Ya kan? Seharusnya perintah saja. Jadi pun kami pun juga atau dibuat sanksinya ya kan, jika tidak dicabut dalam jangka waktu sekian lama. Mohon maaf. Itu sah-sah saja itu Bang. Ya kan? Secara sementara pekerjaan itu tidak jelas. Iya. Tapi kalau pekerjaan mereka memiliki izin tertentu, jadi susah juga kita mau menyalahkan pengusaha. Betul. Ya kan? Itu yang harus yang harus kita pahami. Seharusnya pemerintah lebih tahu daripada kita, ya kan? Izin Pak Riki. Oke. Jadi gini Bung Dosi. Mentuknya kadang-kadang begini. Berapa banyak karyawan dipekerjakan terkait tiang bubu ini? Kadang-kadang jawaban mereka mentuk di situ. Padahal itu bukan jawaban. Iya. Ya kan begitu. Betul. Jadi begini Bang, kejadiannya begini. Ada termasuk
keluarga juga lah beberapa tahun yang lalu itu meninggal karena tiang bubu ini. Iya. Orang tuanya juga kan begitu. Jadi baru-baru ini pun ada juga. Baru-baru ini juga ada di kepulauan saya, di kepulauan tempat saya domisili. Sinaboy ya. Iya, Sinaboy di Kepulauan Raja Bejamu. Jadi kemarin saya juga agak sedikit gondok memang karena saya bertanya itu kepada rekan kawan-kawan sekitar sana, ada nggak santunan yang diberikan oleh pengusaha pemilik tiang bubu ini terhadap korban ya? Terhadap korban. Jadi 2-3 hari itu kok nggak ada gitu bang, kok nggak ada. Jadi saya teringat ketika audiensi itu balik bang, audiensi ketika kita sama DKP Provinsi Riau, ketika audiensi juga sama pengusaha itu juga, mereka mengatakan bahwasannya kami dari usaha kami ini, usaha tiang bubu ini ada 1.000 sekian orang yang bekerja di sini. 1.000 sekian orang berarti kalau orang tersebut memiliki istri berarti kan kalikan 2, saya berarti 2.000 sekian lah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Berapa pengusaha itu kalau di Pulau Halang? Rame bang, Pulau Halang, Sinaboy juga sama Bagan Api. Sinaboy banyak juga tiang bubu. Banyak, cuman kalau di Sinaboy dia kalau bicara perikanan ini perairan ini agak berbeda memang. Di Sinaboy di Parit Aman itu agak sedikit sentimen permasalahan tambak kerang, batas-batas tambak kerang. Beda halnya sama di Palika gitu. Jadi konteksnya setiap kecamatan itu memang agak berbeda memang. Jelas. Tapi mengerucutnya permasalahan masyarakat juga jadinya. Dekat sedikit mic-nya tuh. Jadi bang, jadi ketika tiangnya tuh. Ketika audiensi itu mereka mengatakan ada sekian ribu orang bekerja di sini. Ketika ada yang kecelakaan meninggal dunia 3 orang, 1 selamat waktu di Raja Bejamu itu, saya agak kesal kan. Yang mengatakan 1.000 orang itu di mana? Waktu ketika audiensi di rekam jejak di daerah Pulau Halang. Pulau Halang, pokoknya yang pemilik tiang bubu ini lah, di total sama mereka ada sekitar 1.200-an sekian orang lah yang bekerja. Cuman kita nggak tahu data konkretnya itu gitu, orang mana gitu. Nanti jangan-jangan nanti orang Pulau Jawa itu datang ke sini main klaim-klaim ya Pak ya. Iya. Itu pun 1.000 orang pun belum tentu juga ya iya, kan? 1.000 orang banyak itu bang. Banyak. Jadi bukan nih, promosi. Jadi bukan nih. Sepemahaman saya terkait lah kan. Memang tiang bubu ini memang gebrakan yang berjenjang lah Pak ya. Betul. Yang berjenjang. Jadi sebenarnya persoalan tiang bubu ini Bung Dosi, yang harus kita pertanyakan keseriusan. Ya. Keseriusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menertibkan atau mencabut tiang bubu di alur perairan Kabupaten Rokan Hilir. Jadi yang harus kita pertanyakan keseriusan Dinas DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, sebab wewenang 10 mil dari bibir pantai itu udah wewenang provinsi. Artinya tiang bubu sudah menjadi wewenang provinsi di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi. Jadi harus Dinas DKP harus bijak dalam hal ini dikarenakan 10 mil dari pantai tanggung jawab provinsi. Kalau menurut Anda tiang bubu di Pulau Halang itu berapa mil dari pantai itu? Itu lebih dari 10 mil Bung Ani. Sampai 1 mil dari bibir pantai maksudnya Bung Ani. Itu tadi saya pertanyakan. Dari bibir pantai itu wewenang provinsi. Nah, saya kira gini Bung Ani, dengan keseriusan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi hari ini, di sini ada indikasi pembunuhan berencana Bung Ani. Sebab begini. Betul. Sebab begini Bung Ani. Pembunuhan berencana. Sebab persoalan bubu tiang yang terpacak di perairan Kabupaten Rokan Hilir ini setiap tahunnya memakan korban. Sudah tahu tiap tahun makan korban kok nggak dicabut. Iya betul. Di sini ada indikasi pembunuhan berencana Bung Ani. Jadi kita tahu setiap tahun memakan korban tidak dicabut. Cabut 10 batang, 2 batang, 3 batang 50.000. Ya, 50.000 misalnya kan gitu. Tapi sebatang cair limpul gitu ya. Cair limpul. Seharusnya ini
Dinas Kelautan dan Perikanan harus serius menanggapi ini. Udah tahu makan korban setiap tahun. Ya. Ini dinas Atau DKP. jangan-jangan ada pihak pejabat yang diuntungkan terhadap hal ini, Pak? Saya kira begitulah. Kalau memang tidak serius mempertimbangkan ini setiap tahun nyawa melayang. Ya. Kan ada Ada fee juga ya? Ada udah sekali batu. Kalau seperti yang disampaikan oleh sahabat Oki itu hanya bisa kita katakan bersifat dugaan kan. Iya. Kita bisa menduga, menduga boleh. Tidak ada masalah. Karena secara jurnalistik kalau kita menuduh nanti kacau kita kan Kacau gitu. kita. Pencemaran nama baik. Iya. Yang penting dulu Kalau ini pembunuhan dijaga. berencana tadi itu kena juga pasal KUHP 340 kalau tidak salah tuh ya. Indikasi kan. Berapa tahun itu, Bang? Ancaman kalau salah itu lama juga tahunnya tuh. Kalau orang pembunuhan berencana, ini kan indikasi pembunuhan berencana. Berlapis itu Udah pasalnya. tahu setiap tahun makan korban, tidak juga dicabut. Kan begitu. Udah tahu setiap tahun memakan korban, tidak juga dicabut. Ada apa? Ya. Kalau persepsi saya ada indikasi pembunuhan berencana. Soalnya Bisa-bisa saja. Jadi, Bang, kami sebagai mahasiswa mendoronglah kepada DKP ini pertama itu lakukan pendataan berapa jumlah ini, Jumlah apanya? jumlah pengusaha ini. Ya, jadi buat regulasi ya, satu pengusaha ini berapa yang harus memiliki tiaknya, misalnya 20 saja. Jadi ketika ada perizinan ada kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Jadi pengusaha ini punya kontribusi terhadap Pemda. Jadi Pemda ini bisa merealisasikan jalan-jalan yang dikeluhkan oleh kawan-kawan kita. diperdakan lah Artinya itu baru untuk kepentingan masyarakat ya. Iya, jadi mana akses ataupun titik-titik yang mengganggu pelayaran itu petakan dulu, sepakat semuanya, baru kita implementasikan, kita lakukan di lapangan kan. Lakukan lapangan berarti contohnya sederhananya seperti ini. Kira-kira mau melewati Pulau Halang itu ada dua baris yang menghalangi pelayaran, speed lah, transportasi nelayan biasa lah lewat situ kan. Cabut yang itu. Yang lainnya tidak begitu mengganggu, saya rasa tidak perlu dilakukan pencabutan, karena mustahil juga kalau kita lakukan pencabutan untuk semuanya, karena ada ketergantungan pengusaha menghidupkan masyarakatnya juga, pekerja-pekerjanya di situ. Jadi pemetaan itu, setelah lakukan pemetaan baru lakukan pencabutan, mana kira-kira yang gawat, yang berbahaya, yang bisa melakukan pembunuhan berencana yang disampaikan oleh sahabat Wais ini tadi. Terus dilakukan juga pendataan bagaimana regulasi perizinan mereka ini. Jadi ketika perizinan ada kontribusi pengusaha ini besar itu omsetnya, Bang. Pengusaha tiang bubu ini. Jadi kontribusinya terhadap Pemda, dan Pemda ketika dapat kontribusi daripada pengusaha tiang bubu ini kan bisa mereka merealisasikan jalan-jalan berusaha. Berdampak lah. Jadi pemutarannya dari gitu pendapatan aja. aslinya menjadi pendapatan asli daerah lah jadinya. Berarti kalau Seperti itu. kalaupun berkontribusi untuk Pemda provinsi itu ya, Pemprov itu ya. Bung Dosi, upaya saya semua sepakat boleh. dengan sahabat saya Riki Dermawan itu, Bung Dosi. Artinya meminta kepada pihak-pihak Dinas Perikanan, artinya mendata semua pengusaha tiang bubu itu kan, begitu kan. Dan kemudian diperdakan aturan-aturan main daripada pengusaha tiang bubu ini, kan gitu kan. Harus sepakat dong. Kan gitu kan. Nah kemudian artinya ketika ada masyarakat mengalami eksiden di laut, seperti itu kan, entah kapalnya hancur ataupun ada yang meninggal dunia, setidaknya pengusaha-pengusaha ini ada sumbangsih terhadap Pihak korban ini, Iya. kan seperti itu. Karena Bung Dosi, permasalahan meninggal akibat obat tiang bubu ini bukan hal-hal yang Biasa ya. Asing gitu di telinga gitu ya. bukan, kan gitu kan. Ini fakta. Teman kita, sahabat kita Saiful Anwar yang hari ini Presiden Pemerohi Pekanbaru, orang tuanya meninggal, Bung Karni. Ya. Bung Dosi. Satu keluarga, neneknya meninggal, bapaknya meninggal. Untungnya sahabat saya itu selamat. akibat tiang bubu. Akibat tiang bubu, berangkat dari Kubu menuju ke Penipahan. Itu beberapa Kecelakaannya tahun di Laut Tanjung Pulau lah.
kecelakaannya. Akibat tiang bubu tanggung jawab provinsi. Betul. Nah, artinya permasalahan ini, satu, gubernur harus punya sikap Transportasi laut. Ya. Jadi Artinya nggak Harus diperhatikan kita oleh- nggak minta tiang bubu itu semua dicabut, bukan, tapi dia ada regulasinya seperti itu. Bukan begitu? Ya kalau memang mereka tidak punya izin, cabut aja. saya rasa tidak ada masalah. Nggak ada ya masalah, betul. seharusnya tak masalah. Cuman kan gini bang, Ah, kalau dicabut oleh pemerintah, kemarin disampaikan oleh Kadis Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, dana dari mana? dan apa? Dana untuk pencabutan. Sekarang begini, pekerjaan seseorang itu tidak memiliki izin berarti tidak jelas. Iya. Sudah melanggar aturan dan melanggar undang-undang. Jelas mempunyai sanksi. Ya kan? Andai pengusaha tersebut tidak mau untuk mentaati aturan dan undang-undang, yang mereka sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, ya apa sanksinya? Iya. Paksa aja pengusahanya, karena mereka tidak memiliki izin. Contoh, seandainya Anda sendiri membuka suatu usaha, Betul. usaha ilegal, kira-kira Ya, Bisa nggak? Posisinya gini, Bang. Kalau yang seperti Abang sampaikan. bisa nggak ditutup kira-kira? Betul. Posisinya yang Abang sampaikan itu, saya ini berdomisili hari ini di Kabupaten Rokan Hilir, saya di Panipahan misalkan, saya di Sinaboy. Cuman kan permasalahannya sekarang tiang bubu yang patah-patah mengganggu itu, pemiliknya itu ada yang pindah ke Jakarta, Jadi? ada yang pindah ke Bali. Jadi Yang bertanggung jawab siapa? itu masalahnya. Berarti sekarang tiang bubu yang patah itu sekarang tidak ada pemiliknya lagi. Tidak ada lagi Bang infonya begitu. Jadi kalau tidak ada pemiliknya, Ya, jadi untuk tanggung jawab siapa? untuk mencabutnya itu Impor. tentu kan perlu penganggaran biaya, Pak. Berarti tanggung jawab pemerintah juga lah jatuhnya, ya Tanggung kan? jawab pemerintah kan. Jadi pengusaha sebelumnya meninggalkan bekas gitu lah kira-kira kan. Jadi yang bertanggung jawab hari ini dinas provinsi, cuman melalui audiensi kemarin ada kelompok-kelompok pengusaha ini, mereka berkomitmen untuk mencabut tiang bubu yang bermasalah. Yang bermasalah. Ya. Cuman Dilakukan pencabutan pada waktu itu. dilakukan pencabutan, cuman seremoni saja, baru 20 batang kan. Berarti- Kapan tahap kedua? Ayo kita semangat gitu. Iya. Kita cabut sama-sama. Pepatah Thailand ini orang makan isi, kita makan getah. Iya, Pemprov dapat getah lah Iya. gitu lah kira-kira. Yang dapat untung pengusaha beberapa tahun yang lalu, dan hari ini pemerintah provinsi, dinas perikanan provinsi dapat getahnya. Gitu. Cuman tak tahu lah, itulah kesalahan di masa lalu pada hari ini, Itulah, Bang. Cuman kami mendorong bagaimana Pemprov itu jangan terjebak lagi pada masa lalu. Ayo dong semangat kita urus ini perizinan mereka yang kira-kira tidak mengganggu nih. Dan juga pengusaha yang berkomitmen untuk mencabut, ayo kita cabut lagi fase yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Kita dudukkan dulu bagaimana barang ini selesai, yang mana yang kira-kira bermasalah. Setelah kita dapatkan mana yang bermasalah mengganggu pelayaran, kita cabut lagi. Ini sebentar lagi puasa, nanti alasan lapar lagi. Mau lebaran nanti lagi halal bihalal, janganlah begitu kan. Ya, ya. Ini permasalahan masyarakat. Harus cepat begitu, digesa Bang. lah ya Pak Riki. Semangat kita gitu. Jadi mengenai transportasi itu Ah. semua tanggung jawab provinsi. Jadi dari permasalahannya kan dua nih Bang, sama-sama transportasi. Dari Bagan Api orang mau ke Panipahan itu bisa melewati darat apabila infrastruktur yang disampaikan Ya, mereka bagus. tadi bagus. Layak. Jadi sebagai akses sebagai alternatif maka lewat pakai feri, lewat pakai bot. Jadi lewat pakai bot pun terbentur juga tiang bubu. Jadi lewat darat kalau hujan itu becek, kalau panas itu berdebu, lewat laut pakai kapal, pakai bot ada tiang bubu. Gitu. Jadi kita lihat dari mana Bang? Bisa pakai bim salabim sampai ke Panipahan, kan tak mungkin, kan begitu. Betul. Baik, kita sudah memahami lah apa yang Anda sampaikan. Kemudian tadi juga mengenai tiang bubu. Tiang bubu tersebut adalah sempat ada beberapa orang yang telah tewas lah, kira-kira seperti itu, tewas akibat tiang bubu. Artinya apa? Artinya sangat meresahkan juga para nelayan-nelayan. Oke, masih ada yang lain-lain yang unik-unik mau disampaikan, karena durasi kita terbatas, mungkin hampir juga 1 jam lah. Bolehlah kami closing statement gitu Bang, Oke, ya. silakan, tidak masalah.
Kalau saya secara Selagi kameramen masih belum mengantuk, enggak masalah, silakan. Oke, saya secara pribadi juga dan secara kelembagaan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rokan Hilir, saya yakin dan percaya Pak Samsuar Putra Rokan Hilir punya kepedulian khusus terhadap keselamatan masyarakat Rokan Hilir. Kita yakin dan percaya beliau mampu melakukan itu. Karena secara emosional pun beliau adalah putra terbaik Rokan Hilir yang hari ini menjadi gubernur Provinsi Riau ini, Pak. Bang. Mereka bagaimana tadi? Kita yakin dan percaya Pak Samsuar itu yang hari ini duduk sebagai gubernur Riau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Rokan Hilir. Bisa menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Rokan Hilir. Baik itu infrastruktur, baik tentang keselamatan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir melalui dinas-dinasnya. Karena secara emosional beliau juga adalah bagian daripada Kabupaten Rokan Hilir, putra Rokan Hilir yang kebetulan beliau ini sekarang duduk sebagai gubernur Provinsi Riau. Ya, yang disampaikan Bung Riki tadi memang betul tuh, Bang. Jadi terkait legislatif atau dewan harus kita sampaikan. Ya, setiap reses juga sudah kita sampaikan. Terkait kegagalan dalam pelaksanaan, di mana yang lebih dikerjakan titiknya yang lebih efektif, kan begitu. Sudah kita sampaikan setiap reses di kecamatan Masing Kapas. Berarti tidak salah lagi, tak salah lagi ibu mengandung ya. Tidak salah lagi. Tapi salah bapak yang punya burung. Seperti itu. Artinya Anda telah menyampaikan. Sudah menyampaikan. Anda telah menyampaikan keluh kesah yang Anda alami untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Sudah disampaikan, namun mereka tidak merespon sampai saat ini. Tapi yang harus kita tekankan begini, Pak Bung. Yang harus kita tekankan, ya orang yang betul mempunyai wewenang penuh, yaitu Bapak Gubernur. Kita sudah sampaikan ke legislatif, juga harus kita tekankan, juga kita sampaikan kepada orang yang mempunyai wewenang penuh, yaitu Pak Gubernur. Baik, terakhir Bung Oki, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Kalau closing statement dari saya simpel aja. Kalau ingin dua, selesaikan dulu yang satu ini. Tarik mic-nya sedikit biar agak keras sedikit suaranya. Kalau closing statement saya begini. Oke. Kalau Pak Gubri ingin dua apa? Dia harus selesaikan satu dulu. Kalau dia ingin yang 2 kali, 2 periode maksudnya. Ya, harus selesaikan dulu yang satu ini. Artinya segala permasalahan. Aku tadi tak ngerti kalau gubernur ingin dua apa? Dua anak ya, Bang. 2 periode. Permasalahan yang pada hari ini harus dia selesaikan. Iya. Seperti itu. Oh, artinya itu sebagai ini vital permasalahan. Artinya PR lah ya untuk beliau ya kan. PR beliau seperti itu. Harus selesaikan dulu. Ya kalau tak selesai tak menang, tak 2 periode gitu. Dia kalau kita sekolah dulu, Bung Dosi, kalau dikasih PR tidak selesai PR, dihukum suruh pulang. Jadi beginilah, suruh pulang. Itu artinya ketika tidak selesai ini, yang mundur saja. Berarti gagal. Gagal. Proyek gagal. Seperti itu. Kedua periode gagal gitu maksudnya? Iya. PR tak selesai. PR nggak selesai. Suruh pulang. Masa ingin naik kelas? Iya. Kan gitu. Mana mungkin. Ya kamu yang tak milih dia, aku milih dia. Iya. Itu kan mungkin hari ini, pilihan itu kan hak setiap orang, Bung Dosi. Cuman kita sebagai mewakili putra Kabupaten Rokan Hilir lah. Artinya kan kita bukan membenci beliau, artinya beliau juga putra Rohil. Cuman begini. Artinya begini, saya memahami tadi. Anda tidak membenci beliau, cuman mengharapkan kepada beliau